Perkenalkan, nama saya Monica Aprilia, kelas 11 BDP 2. Di sini saya akan sedikit mengulas kembali materi yang disampaikan oleh Pak Yohanes melalui Google Classroom, yaitu materi tentang gereja yang satu, kudus dan apostolik. Nah, simak videonya ya. Gereja yang satu yaitu berarti kesatuan di dalam gereja mendapatkan dasarnya dari kesatuan Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal kendati memiliki 3 pribadi, namun hakikatnya adalah satu, sama halnya dengan gereja. Kendati beraneka ragam, namun tetap satu, yaitu gereja yang berkumpul dalam Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kuduslah yang menyatukan gereja. Gereja yang kudus berarti gereja menjadi kudus karena Yesus Kristus adalah kudus. Yesus telah mengasihi gerejanya dalam menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya, sehingga umat dipersatukan dengan Yesus menjadi kudus. Pengudusan manusia di dalam Kristus merupakan tujuan semula karya di dalam gereja. Gereja Katolik didirikan atas dasar para rasul, memiliki 3 macam, yang berarti ia tetap dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Yang kedua, dengan bantuan Roh Kudus yang tinggal di dalamnya, ia menjaga ajaran warisan imam serta pedoman-pedoman sehat para rasul dan meneruskannya. Yang ketiga, ia tetap diajarkan, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul sampai pada saat kedatangannya kembali ke Kristus. Mereka yang menggantikan para rasul adalah Dewan Uskup yang dibantu para imam. Nah, saya akan mengulas sedikit lebih dalam tentang gereja yang kudus. Gereja kudus, kisah Pentakosta mengingatkan kita akan adanya relasi antara Roh Kudus dan gereja. Roh Kudus merupakan jiwa gereja, sebagaimana dalam teks Santo Paulus, gereja merupakan tubuh Kristus dan Yesus adalah kepalanya. Maka yang namanya tubuh pun mesti memiliki jiwa. Gereja kudus itu bukan karena jasa-jasanya, tetapi karena dengan dihidupi oleh Roh Kudus, gereja tetap memandang Kristus guna menyelaraskan diri kepadanya dan kasihnya. Kelahiran gereja berhubungan erat dengan kedatangan Roh Kudus. Ini berarti gereja lahir berkat kuasa Allah dan kehendaknya, dan bukan karena keputusan atau kehendak manusia. Jadi asal usul gereja bersifat ilahi dan manusia tidak akan pernah bisa menciptakan gereja. Setelah mendengar khotbah perdana Petrus, banyak orang bertanya-tanya, apa yang harus kami lakukan? Jawabannya jelas, mereka harus bertobat, dibaptis, dan menerima Roh Kudus. Melalui pembaptisan semua dosa dihapus dan mereka menerima rahmat pengudusan, dan karena baptisan menandai awal perjalanan menuju kekudusan di dalam gereja. Terdapat hubungan antara pewartaan dan pertobatan yang mengarah pada baptisan dan masuknya seseorang menjadi anggota gereja. Sesekali lagi, aspek gereja yang kudus terlihat jelas. Para rasul berperan dalam mewartakan dan memberikan sakramen untuk menguduskan manusia. Ajaran para rasul dapat disebut sebagai ajaran yang suci karena ia membantu kita untuk menghindari dosa dan memperjuangkan kekudusan. Kesan saya tentang gereja Katolik dari sisi negatif dan sisi positifnya, yaitu sisi positif yang sering muncul misalnya adalah kagum terhadap para imam, biarawan dan biarawati yang mengabadikan diri secara penuh
bagi kerajaan Allah. Liturgi gereja Katolik yang indah dan khidmat, hierarki yang teratur sehingga kesatuan gereja dapat terjaga. Ada orang-orang Katolik yang baik di sekitar mereka dan lain-lain sebagainya. Namun di sisi lain, hal-hal negatif yang sering muncul adalah contoh yang kurang baik dilakukan oleh para imam atau biarawan, biarawati, pengajaran Katolik yang sulit dimengerti atau cenderung lebih sukar jika dibandingkan dengan pengajaran Kristen non-Katolik, liturgi dan khotbah yang membosankan dan sebagainya juga. Jika Allah menghendaki satu gereja, mengapa Ia mengizinkan perpecahan? Dalam satu dan satu-satunya gereja itu sejak awal mula telah timbul berbagai perpecahan yang oleh Rasul dikencang dengan tajam sebagai hal yang layak dihukum. Dalam abad-abad sesudahnya timbullah pertentangan yang lebih khas, lingkupnya dan jemaat-jemaat yang cukup besar terpisahkan dari persekutuan sepenuhnya dengan gereja Katolik yang seringnya karena kesalahan orang-orang di kedua belah pihak, tetapi mereka yang sekarang lahir dan dibesarkan dalam iman akan Kristus di jemaat-jemaat itu tidak dapat dipersalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri dari gereja Katolik, merangkul mereka dengan sikap bersaudara, penuh hormat dan juga cinta kasih. Melalui adanya perpecahan tersebut, Tuhan memurnikan umatnya dan membangkitkan semangat pertobatan dan juga gerakan untuk mengembangkan kembali persatuan gereja. Konsili Vatikan kedua menjabarkan sedemikian. Sebab yang didirikan Kristus Tuhan ialah yang satu dan tunggal. Itulah sebabnya hampir setiap orang menganggap perkumpulan jemaat di mana-mana ia mendengarkan Injil sebagai gerejanya yang sungguh gereja Allah. Namun sebagaimanapun juga semua kendati melalui aneka cara mencita-citakan satu gereja Allah yang kelihatan sungguh-sungguh bersifat universal dan diutus dunia supaya dunia bertobat kepada Injil dan dengan demikian keselamatan demi kemuliaan Allah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dalam kehidupan kita. Terima kasih.